Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad bin Shalih Ibn Utsaimin. Sekarang kita akan membaca bagian yang ketiga, Al-Faslu Tsalis, Hukmu Talabil Ilm, hukum cari ilmu. Syekh rahimahullah mengatakan, talabul ilmi syar'i fardu kifayatin idza qama bihi man yakfi sara fi haqqil akhirina sunnah. Mencari ilmu syar'i itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya sebuah kewajiban yang diwajibkan atas seluruh umat. Satu kewajiban yang diwajibkan kepada seluruh umat, di mana bila ada sebagian umat Islam melaksanakannya, maka kewajiban itu menjadi gugur dan menjadi sunnah bagi yang lainnya. Ya, itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Jadi sebuah kewajiban yang kalau dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, maka kewajiban itu sudah terpenuhi, tidak dituntut dan tidak diminta dari setiap orang muslim. Dengan demikian, bila ada orang yang mengerjakannya, berarti dia telah melaksanakan kewajiban dan sekaligus menggugurkan kewajiban itu atas umat atau sebagian yang lain. Di sini Syekh Ibn Utsaimin menyebutkan bahwa yang lainnya menjadi sunnah, bagi yang lainnya menjadi sunnah. Jadi thalabul ilmi syar'i ini, kalau sudah ada yang mengerjakan, kalau sudah ada yang melaksanakan, maka yang melaksanakan itu mendapatkan pahala wajib, sekaligus menggugurkan kewajiban orang yang lain. Dan orang yang lain kalau mengerjakan setelah itu mendapatkan pahala sunnah. Nah, ini secara umum. Jadi semua ilmu syar'i yang disebut oleh para ulama sebagaimana kita baca adalah ma qala Allah wa qala Rasulullah. Apa kata Allah dan apa kata Rasulullah dalam semua sisi kehidupan, baik dalam hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya yang disebut dengan ibadah, ataupun dalam hubungan hamba dengan hambanya, manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah. Ya. Setiap ilmu syar'i
yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat, maka orang yang mengerjakannya adalah orang yang mendapatkan pahala dan menggugurkan kewajiban orang lain. Ya. Contoh lain dari fardu kifayah yang berhubungan dengan seperti menyolatkan jenazah. Ya, hukum menyolatkan jenazah itu wajib atas semua umat Islam. Bila tidak ada yang menyolatkan, maka semua umat Islam berdosa. Tapi bila ada yang menyolatkan, maka orang yang menyolatkan itu mendapatkan pahala wajib. Dan lebih dari itu, ia berarti menggugurkan dosa orang lain. Seperti itu pula dalam ilmu syar'i ini, orang yang mempelajari ilmu syar'i mendapatkan pahala wajib dan menanggung atau menggugurkan dosa, menghapuskan dosa orang lain. Inilah sebenarnya kelebihan dari fardu kifayah ketika dilaksanakan dan bagi orang yang melaksanakannya. Jadi mempelajari Al-Quran secara keseluruhan, apa hukumnya? Fardu kifayah. Mempelajari hadis secara keseluruhan, hukumnya apa? Fardu kifayah. Mempelajari fikih secara keseluruhan, hukumnya apa? Fardu kifayah. Mempelajari tajwid, hukumnya secara keseluruhan fardu kifayah. Mempelajari tafsir juga seperti itu. Ya. Juga dalam masalah muamalah, mempelajari hukum jual beli. Mempelajari hukum jual beli fardu kifayah. Mempelajari hukum faraid, waris, tata cara pembagian warisan, itu juga fardu kifayah. Ya. Jadi secara keseluruhan fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melaksanakannya maka sudah cukup. Kemudian kata Syekh, wa qad yakunu talabul ilmi wajiban 'alal insan ainan aw fardhu ain. Mungkin saja mencari ilmu syar'i itu atau mempelajari ilmu syar'i itu menjadi wajib atas setiap orang. Ya, tidak lagi fardu kifayah. Jadi setiap orang wajib mempelajarinya. Jalaluddin wajib mempelajarinya, Ihsan wajib mempelajarinya, Ad-Dawahiri wajib mempelajarinya, Fajri wajib mempelajarinya, Alwi wajib mempelajarinya, Padadah wajib mempelajarinya, Pak Zainuddin wajib mempelajarinya, Ustadz Ilham wajib mempelajarinya. Semuanya wajib mempelajari. Ah, yang bagaimana itu? Ilmu syar'i yang bagaimana yang setiap orang wajib mempelajarinya? Fayyad wajib mempelajari. Siapa ini? Iskan wajib mempelajari. Apa ketentuannya? Kapan ilmu syar'i itu menjadi wajib atas setiap orang untuk dipelajari? Kata Syekh, wa dhabituhu ayyatawaqqafa alaihi ma'rifatu ibadatin yuridu fi'laha aw muamalatin yuridul qiyama biha. Ya, ilmu syar'i yang mempelajarinya fardu ain atas setiap orang, wajib atas setiap orang. Kalau orang itu tidak mempelajari kemudian dia melakukan kesalahan, maka orang itu berdosa.
adalah ilmu yang tergantung kepadanya kebenaran dia dalam melakukan ibadah atau muamalah yang akan dikerjakannya. Contoh salat. Ilmu tentang salat. Kalau orang mau salat, maka mempelajari ilmu tentang salat adalah hukumnya fardu ain, bukan lagi fardu kifayah. Dia harus mempelajari mana ayat-ayat Quran yang memerintahkannya salat. Ia harus mempelajari mana hadis-hadis yang menunjukkan atau menjelaskan masalah salat. Dan ia harus mempelajari bagaimana para ulama menerangkan salat itu. Ya. Sekarang kalau orang mau salat, kemudian dia tidak belajar dulu, salat saja, apa hukumnya? Apa hukumnya? Kalau ternyata dalam salatnya itu terjadi kesalahan, berarti dia menanggung dosa karena dia tidak melakukan kewajiban. Ya, ia berdosa karena ia tidak melakukan kewajiban yang wajib atasnya karena mempelajari ilmu syar'i tentang apa yang akan dilakukannya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Sekarang kalau Ilham Taufik Al-Makki mau haji atau mau umroh, amin, apa hukum mempelajari haji dan umroh untuk Ilham? Wajib apa? Jadi fardu ain, wajib ain. Ya. Kalau Ilham berangkat haji begitu saja tanpa mempelajari ilmunya, berarti berdosa karena melakukan kewajiban tanpa ilmu dan meninggalkan kewajiban mencari ilmu. Kalau Jalaluddin mau jihad, kemana Jalaluddin jihad? Palestina, wah, atau ke Yaman sekarang mau jihad, atau ke Suriah, berarti ia berhadapan dengan kewajiban apa? Mempelajari ilmu syar'i yang berhubungan dengan jihad. Wajib aini, fardu ain atas Jalal untuk mempelajari ilmu tentang jihad. Ya. Sehingga kalau terjadi kesalahan, tapi orang itu sudah berusaha mempelajari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Lain dengan orang yang melakukan perbuatan tanpa ilmu, inilah yang berbahaya. Ya, karena selalu kita diperintahkan untuk apa? Berilmu sebelum beramal. Al ilmu qoblal qauli wal amal. Ya. Begitu juga dalam muamalah sama. Karena Islam ini ajaran Islam, ajaran Allah dan Rasulnya mengatur bagaimana ibadah, mengatur juga bagaimana muamalah hubungan antara manusia. Sekarang kalau Muhammad Qudwatul Ibad mau jadi bisnismen,
mau jadi bisnismen, harus tahu bagaimana hukum Islam tentang bisnis, Muhammad. Ya, bagaimana jual beli yang dihalalkan, bagaimana jual beli yang diharamkan. Karena sekarang kita lihat apa yang terjadi di zaman sekarang ketika banyak orang yang mengaku muslim tapi jual belinya tidak sesuai dengan hukum Islam. Ya, coba saja lihat yang paling terkenal suka mengurangi takaran dan timbangan siapa? Orang muslim di Indonesia. Kalau di Indonesia, ya, banyak orang melakukan jual beli, takaran dan timbangannya dikurangi. Karena apa? Karena tidak tahu bahwa itu adalah haram. Kenapa tidak tahu? Karena dia tidak belajar, tidak mempelajari. Karena dia meremehkan, melalaikan kewajiban yang seharusnya dia lakukan dalam ilmu syar'i, yaitu mempelajari ilmu Allah yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukannya. Kalau Faiz mau jadi pilot apa? Baik pilot kapal terbang ataupun pilot delman ataupun pilot apapun, harus tahu bagaimana hukum Islam yang berhubungan dengan pilot itu. Ya, mau jadi Miftah Farid, mau jadi kontraktor CP Miftah Farid and so on. Oh, jadi kontraktor membangun bangunan di mana-mana sampai di atas awan. Subhanallah. Bagaimana cara membangun menurut Islam? Ya, berarti ilmu tentang itu harus dikuasai, wajib atasnya mempelajari ilmu. Ya. Muhammad Alimuddin mau menjadi agribisniser, petani ulung. Harus pelajari dulu bagaimana cara bertani menurut Islam. Hukum Islam yang berhubungan dengan pertanian. Ya, jangan sampai bertani nanti merusak lingkungan. Bertani tapi merugikan masyarakat. Jadi ini, ya, mempelajari ilmu syar'i itu secara umum hukumnya fardu kifayah, akan tetapi menjadi fardu ain bagi orang per orang, wajib atas setiap orang ketika dia berhadapan dengan masalah di mana ada hukum syar'i di dalamnya, baik dalam ibadah ataupun dalam muamalah. Kemudian ada yang penting untuk diketahui oleh talibul ilm. Kata Syekh Utsaimin, wa yanbaghi li talibil ilmi ayyush'ira nafsahu annahu qa'imun bi fardhi kifayatin hala talabihi liyahsula lahu thawaba fa'ilil fardhi ma'at tahsilil ilmi. Ini, wahai
para talibul ilm, ini penting nasihat. Talibul ilmi syar'i hendaklah merasakan ketika dia mempelajari ilmu syar'i bahwa dia sedang melaksanakan kewajiban fardu ain. Berarti dia sedang melaksanakan perintah Allah yang menyebabkan dia mendapatkan pahala dan menggugurkan dosa orang lain. Ya, ketika Jalaluddin belajar faraid, wah susah faraid, tengah, sumun, sulus, sudus, kok pusing ya belajar faraid ini. Nah, kalau ketika pusing itu merasakan, aduh nggak apa-apa, betapa walaupun pusing sampai 7 keliling atau 70 keliling, tapi sekarang saya sedang melaksanakan fardu kifayah, dan dengan ini saya akan mendapatkan pahala dari Allah dan menggugurkan dosa orang lain. Siap, dapat pahala loh. Jalaluddin dapat pahala, kemudian dapat ilmu, dapat dua, dapat pahala dan dapat ilmu. Tapi coba kalau tidak merasakan itu, belajar faraid susah. Ini juga nanti nggak akan dapat apa-apa, rugi. Pahala tidak dapat, ilmu tidak tercapai. Rugi berapa kali? 70 kali. Ya, makanya belajar ilmu syar'i itu ingat selalu dua, ingat pahala, ingat ilmu. Belajar untuk mendapatkan pahala dan menggugurkan dosa orang lain, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya. Ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.